Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kuy. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua ada di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya juga bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Aku tahu tipemu yang berandalan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Rumahmu di mana? Ku mau ke sana. Di sana ada siapa? Kalau ada 9 naga, sehat tanpa obat, pontang panting tanpa doping. Tak sogok ala keri. Aduh memang asik. Punya pacar tetangga. Jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau bukan kamu. Mimi cucu. Ku lepas kacamata. Apa kau lebih suka? Angkat teleponku boleh. Please jangan calling kalau buat main-main. Sudah cukup, tambah-tambah urusan, terima juga kenyataan. Bungkus aku dong. Aduh abang, bukan maksudku begitu, bah. Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada Nona Ambon kah di sini? Nona Ambon, pica, Nona nanti linca. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet, toret. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama dia lihat langsung suka, ngeng. Dame onge. Zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo, yo banyak utang. So guys, aku baru balik dari Singapura dan ini aku bawa pulang dari sana. Jujur sebenarnya aku sempat deg-degan banget pas di airport karena cuman koper aku yang ketahan di bea cukai. Padahal mah isinya cuma oleh-oleh. Saya bukan just tipper pak, cuma kalau belanja, mohon maaf, suka kalap. Jadi langsung aja kita buka. Berat guys. Aduh. Ini tuh bagasinya 20 kilo dan hampir over baggage guys. Hampir. Jadi bayangkan ya, kalau isinya tuh 20 kilo kayak apa. Nah ini yang pertama. Itu lucu banget weh. Tuh. Jadi tuh dia bisa nempel di tangan. Ini aku beli di Oceanarium ya namanya. Iya, Oceanarium. Terus ya kalau ke Singapura kagak beli Irving ya, ini telur asin. Ini yang kentang pedas, yang kulit ikan, yang salmon, yang rasa rumput laut. Nah ini juga nih yang barunya mereka, Kuromi. Sini popcorn ya. Tada! Ini tuh aku tertarik banget pas lihat
lollipop raksasa ya guys ya. Ini baton cookies. Ini entah kenapa nemu Tokyo Milk Kiss, tapi ini yang Singapura eksklusif. Nggak tahu rasa apa ya. Terus ini Kinder Hippo. Terus ini dendeng. Ada ini. Miau, 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 miau. Daim. Ini permen obat batuk guys. Cap ibu dan anak. Balsem karena saya jompo. Ini Garrett popcorn Singapura ya. Terus ini Jollibee. Ini Reese coklat kacang. Anak generasi 90 pasti tahu permen ini. Frutella, dan aku nemu di Singapura guys. Ini tuh dulu sempat booming banget dan aku suka banget pas aku masih kecil ya. Tapi sekarang kayak udah nggak ada deh. Udah nggak nemu lagi di warung-warung manapun yang aku lewatin. Skittles, coklat dan coklat ya. Kalau Singapura identik dengan coklat guys ya. Terus ini juga coklat buat para admin-adminku. Ini coklat-coklatan buat admin-adminku. Terus ini ada ciki-cikian buat admin-adminku. Ini juga lagi buat admin-adminku. Tuh, ini buat admin-adminku tersayang. Oke, lanjut sekarang satu lagi guys. Dan ternyata durasinya nggak cukup guys. Kalau rame lanjut part 2. Laksha, kamu bukan di kotak pasir baru juga? Kamu lagi suka kapibara ya? Lucu dan gemoy banget soalnya. Fans Kapibara jangan lupa like ya. Ya udah kita langsung isi aja yuk Laksha sebelum jam pelajarannya dimulai. Oke, yang pertama aku mau buka kotak pensilnya dulu nih guys. Bagian dalamnya kayak gini, ada 2 ras latte, nanti kesekat ruang terpisah buat nyimpan taruh barang-barang. Oke, sekarang gantian giliran Celo buka kotak pensil Kapibara. Dapat boneka sama stiker juga. Ayo kita tempel dan jangan lupa masukin boneka Kapibaranya ke dalam kotak pensil kayak gini guys. Kotak pensil Kapibara Celo punya banyak sekat luang penyimpanan loh. Ayo coba hitung ada berapa totalnya. Lanjut, sekarang aku mau buka set alat tulis astronautakku nih guys. Bentuknya kayak koper gitu. Kita dapat 5 piece pensil HB, terus penghapus dengan berbagai macam bentuk yang unik guys. Dari astronot, alien, sampai komet juga ada nih. Kita juga dapat serutan guys, tuh. Dan yang terakhir aku dapat buku notes kecil guys. Lanjut, sekarang Celo mau buka set alat tulis Kapibara Celo. Ayo kita tarik keluar. Dapat pensil, penghapus Kapibara yang bisa dicetak-cetak, selutan, terus mini vacuum cleaner guys. Tuh, dapat stiker juga. Kalian paling suka yang mana guys? Komen. Pa, Ma, kita dapat tugasnya dari Bu Guru, tapi katanya nggak boleh lihat buku, hasilnya sama orang tua gitu. Soalnya apa? Dari mana asal-usul umat manusia, Pak? Kamu bisa jawab nggak, Juliet? Kamu jangan ngeremehin aku gitu ya, Snow. Walaupun nama aku nggak sepinter kamu, tapi minimal aku tahu kan manusia dari mana. Serius, mah? Jadi tuh dulu bumi masih kosong tanpa penghuni. Lalu Tuhan merasa kesepian dan menciptakan manusia laki-laki pertama yang dinamainya Adam. Oh gitu, terus mah? Lalu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan manusia perempuan yang akan menjadi pasangan Adam bernama Hawa. Cie. Kok malah diciein sih kok? Mereka pun menikah dan melahirkan seorang anak yang merupakan keturunan manusia pertama dan begitulah seterusnya hingga menjadi peradaban umat manusia seperti sekarang. Sudah kuduga, pasti sawah. Lah, terus emang yang benernya gimana, Pak? Jadi pada awalnya, manusia itu berasal dari Cretaceous hominid. Kemudian melalui berbagai tahap, dari Homo habilis, Homo erectus, dan Homo neanderthalensis, yang mengalami proses perubahan secara terus-menerus berevolusi selama berjuta-juta tahun lamanya, hingga menjadi Homo sapiens atau manusia modern seperti kita ini. Tunggu, berarti asal-usul manusia itu dari monyet. Pantes kok mirip. Bentar, tapi kok beda sih jawaban Papa sama Mama? Iya bingung mau tulis yang mana jadinya. Gampang kok, sebenarnya terserah sih kalian mau pilih yang mana. Kalau Mama sih menjelaskan dari sudut pandang silsilah keluarga Mama, sementara Papa menjelaskan dari sudut pandang silsilah keluarganya. Lah, Si. Bosen nih, anaknya ngapain ya? Kita main dokter-dokteran nih, jangan jadi dokternya ya. Ayo, Cia jadi susternya ya. Aku asisten. Yah, masa aku yang jadi pasiennya? Silahkan Bapak Ella Stormhold untuk masuk ruangan dokter. Iya. Selamat siang Pak, suster Cia tolong tensi dulu ya. Buset, itu jarum apa Papaku beton? Tensi, Cia, tensi, bukan suntik. Susah bener kalau aku cuma separuh. Bisa Bapak coba sampaikan apa keluhannya? Saya suka berjalan sewaktu tidur, Dok. Apa ya istilah medisnya? Oh, skinwalker. Sleepwalking. Saya sudah mengunjungi berbagai macam dinas dokter spesialis, tapi satu pun ustadznya nggak ada yang mempan, Dok. Saya sampai pusing harus gimana. Gawat, kalau seperti itu kondisinya emang udah nggak bisa pakai obat biasa Pak. Tolong Bu Dokter, saya dengar penyakit ini berbahaya. Tenang Pak, saya punya obat yang mujarab. Kotak ajaib. Hah? Apa betul dengan kotaknya saya bisa sembuh, Dokter? Tentu saja. Baik, kalau begitu akan segera saya minum sekarang juga. Jangan ya Pak ya. Lah, terus? Cukup Bapak taburkan di sekeliling lantai tempat tidur Bapak. Emang ini isinya apaan? Paku payung. Hah? Si. Boleh, botol minumnya silahkan. Bentuknya unik-unik dan gak pasaran loh. Omong, semuanya lucu-lucu deh. Kamu pilih aja Cia yang kamu suka, nanti Celo yang bayar. Enggak, Celo, Cia sungkan. Kemarin kan udah, hari ini Cia temen kamu belanja aja ya.
Tapi kayaknya cowok udah punya semua deh, Kia. Itu apaan bang? Gelas ya? Bener Neng, ini gelas gambar Hangyodon. Berapaan bang itu harganya? Abang kasih murah deh, 34.000 aja. Oke bang, bungkus. Nih ya bang, 100.000. Wih, makasih. Laris manis, Tanjung Kimpul. Nih ya Neng, kembaliannya 76.000. Maka, hah? Kok 76.000 sih bang? Abang nggak salah. Hah? Bener dong Neng, bentar. Abang itu pakai kalkulator ya, biar yakin. 100.000 dikurang 34.000 sama dengan... Oh, Kelebihan 10.000 nih bang, nanti abang rugi. gak nyangka anak ini jujur banget. Nih Neng, 10.000. Makasih banyak ya Neng. Sama-sama bang. Ya ampun, Calo mulia sekali. Ternyata Calo doang pas nih bang, 34.000. Oh alah, kenapa nggak bilang dari tadi Neng? Kalau gitu 100.000-nya Abang balikin ya. Makasih ya bang. Sama-sama Neng. Kok bentar? Gimana? Entah siapa yang salah. Tadi mama panggil sampai-sampai mama teriak-teriak. Hah, gak kedengeran mah kan Alit pakai headphone. Tolong beliin mama tepung segi 4 biru 2 bungkus di warung ya. Kenapa gak suruh cewek aja sih? Kapok mama semua kembali tidur sama dia nyoh. Nih, totalnya cuma 40.000. Mama mau kamu kembaliin mama 10.000. Iya. First blood. Bang, beli tepung segi 4 biru 2 bungkus. Nih Dek, Double kill. Nih bang, nih kembaliannya. Mega kill. makasih ya bang. Loh, ini kok kembaliannya banyak banget. Harusnya kan cuma 10.000, kok jadi 60.000? Mungkin abangnya hilaf Elliot. Dikiranya kamu ngasih uang 100 ribuan. Cepat kembalikan ke abangnya. Jangan membuat orang lain merugi. Udah sikat aja, anggap aja rezeki kamu. Lagian ntar abangnya yang salah. Lumayan lo bisa buat top up FF. Hah? Gak bisa, aku harus kembali ke warung. Yes, saya menang. Bang, Apa Dek? kembaliannya kurang. Tadi kan saya ngasih emang 100.000, tapi abang cuma balik ke saya 10.000. Oh sorry, nih. Makasih ya bang. Kok jadi gini? Nih mah, sama kembaliannya 10.000. Makasih ya Elliot. Mayan, cuma 100.000. Lah, ini anak udah setan dari gua. Emangnya dihukum apa ya? Mantap.